Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan dari Yosua pasal yang ketiga dan 4. Saya akan ringkas beberapa bagian ini, ayatnya yang tercantum di depan kita, saudara-saudara. Saudara, kita sudah lewat dari Yosua pasal kedua minggu lalu. Kita saat ini akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan, kemasyuran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bahkan keagungan Tuhan di tengah umatnya, di tengah umat pilihannya, saudara. Saudara, kita lihat, saudara, setelah apa yang terjadi pada waktu dua pengintai itu pergi dari rumah Rahab, dan kita menyaksikan kejatuhan Yeriko, dan ini akan kita lihat di pasal 3 sampai pasal ke-5. Sebetulnya pasal 3 sampai pasal ke-5 itu satu kesatuan unit. Maka saudara, tema ini berkenaan, saya mengangkat satu tema yaitu menyeberang. Kata kunci dari pasal 3 ini adalah menyeberang. Saudara sekalian, saudara, kita akan melihat ringkasannya ada di ayat 14 sampai ke 17 saja, saudara, yang kita akan soroti, saudara. Saya akan bacakan kembali ayat 14 dalam terjemahan yang baru. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada masa mengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dua kaki para imam itu dan kaki para imam itu diangkat tabut, yang mengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, dan air itu berhenti mengalir dari hulu menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Satan. Aliran air ke laut Araba, laut asin, kalau kata saat ini disebut dengan laut mati, terputuslah sama sekali. Bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Ayat 17, para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan, sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, perhatikan kata menyeberang, saudara. Saudara, di sesi bagian ini kita menemukan menyeberangi sungai Yordan, seperti pada waktu Musa menyeberangi Laut Merah. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan pasal yang ketiga ayat yang ke-1, dikatakan semua orang Israel. Saudara perhatikan ayat 1, yaitu berangkat dari Sitim. Nah, kita ingat di pasal yang kedua ayat yang ke-1 juga, di situ ada kata Sitim, kota Sitim. Mereka di daerah Sitim itulah, saudara-saudara, pada waktu itu berangkat ke sungai Yordan yang kira-kira jaraknya 10 km dari Sitim. Nah, saudara, kita bisa bayangkan, saudara yang suka camping bisa membayangkan gambarannya. Mereka setelah mendapatkan perintah, mereka mungkin, saudara, sebagian besar packing barang, atur makanan, siap-siap bekal, bawa tenda. Dan di samping lokasi dipasang lagi tenda itu, dan bermalamlah di sana. Nah, saudara, kita menyaksikan ini. Saudara, kemudian kita melihat yang kedua, saudara-saudara, ada kata kunci, yaitu tabut perjanjian. Saudara-saudara, apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian ini adalah pemandu bagi bangsa Israel, bagi umat Israel, saudara. Kotaknya manis, kotaknya indah, saudara. Dikatakan box yang beautiful, dikatakan di sana. Tabut perjanjian ini adalah simbol daripada kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian ini adalah, saudara-saudara, mewakili hadirat Tuhan, saudara. Dan saudara, kita melihat di sini di dalam teks kita, mereka harus menjaga jarak dari tabut perjanjian yang digotong oleh para imam itu. Berapa jauh jaraknya, saudara? Kalau COVID-19 kemarin kita harus long distance 2 meter minimal. Tapi ini jarak dari tabut perjanjian yang digotong oleh para imam itu kira-kira, saudara-saudara, dikatakan 2000 hasta. Kalau dihitung dengan meter itu 900 meter. Hampir 1 kilo, saudara.
Saudara, para imam di sana menggotong tabut perjanjian yang jaraknya 900 meter. Untuk apa jaga jarak 900 meter? Saudara-saudara, ini bukan protokol kesehatan, tapi protokol di dalam perang suci, saudara. Supaya di ayat yang keempat dikatakan, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Supaya mereka bisa melihat jalan Tuhan. Mereka supaya tahu jalan Tuhan yang harus ditempuh, melihatlah tabut perjanjian itu. Di mana tabut perjanjian itu dibawa kemana, mereka ikut supaya ini boleh dipandu, dituntun, dipimpin umatnya. Dengan arti saudara-saudara supaya mereka bisa melihat kemana Tuhan akan pimpin. Dalam maksud supaya mereka bisa menyaksikan, yaitu dengan jarak 1 kilometer ini bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terajaib? Apa yang terjadi waktu itu? Dikatakan terjadilah bendungan dari air. Saudara yang lihat bendungan-bendungan, saudara, saya kalau lihat, karena rumah kami ini tidak jauh dari kota Malang, itu sebelah sananya ada satu bendungan sehingga bisa membangkitkan tenaga listrik. Pada waktu kami pergi ke Tanusu di daerah Poso 2 tahun yang lalu memimpin retreat para pendeta gereja Kristen Indonesia se-Sulawesi Selatan dan Utara. Kami retreat itu, di depan itu ada danau, ada bendungan yang besar. Saudara-saudara, ini terjadi pada waktu itu, saudara, ada satu terbentuknya ini karena pemutusan air, saudara. Air yang sedang banjir meluap menjadi tanah yang kering, saudara, dikatakan di sana. Saudara, perhatikan kembali ayat yang kelima, saudara. Ada kata kunci yang kita perhatikan. Ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, artinya persiapkanlah hatimu, persiapkanlah dirimu, saudara. Dalam pengertian ini berbenah dirilah, membenahi diri, saudara-saudara. Berbenah diri, bersiap diri untuk apa? Untuk perang, saudara. Untuk orang mungkin mereka harus mandi, mereka harus siapkan bekal, mereka juga di dalam pengertian spiritual, mereka mengadakan introspeksi hati, pengakuan dosa, berpuasa. Jadi di sini perlu dikatakan mempersiapkan hati untuk menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Itu perlu mempersiapkan hati, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kalau tidak ada kesiapan hati, saudara-saudara, bagaimana bisa mengerti itu perbuatan Tuhan? Bagaimana bisa mengerti arti makna daripada perbuatan keajaiban Tuhan? Orang yang tidak mempersiapkan hati, tidak mempersiapkan diri, saudara, bagaimana dia bisa ngerti apa maksud daripada Tuhan bertindak? Bahkan bagaimana dia bisa appreciate, bisa menghargai, bagaimana ini boleh mengalami dampak daripada spiritual, saudara, kerohanian, saudara. Ini dimulai dengan mempersiapkan hati. Saya sering kali bertanya kepada jemaat, apakah kita mempersiapkan hati sebelum kita berbakti pada Tuhan? Apakah kita mempersiapkan diri kita? Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, apakah saudara mempersiapkan anak-anak kita untuk berbakti kepada Tuhan di waktu malam, Sabtu malam? Sebelum kita beribadah, apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, Yosua mengingatkan, kuduskanlah dirimu, persiapkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian selanjutnya, saudara, di ayat 15 sampai ke 17, saya memberikan satu tema, ini ada satu penyeberangan yang tidak mudah, saudara. Betul menyeberang, tetapi ini bagaimana kondisi daripada sungai Yordan, saudara-saudara.
Kalau saudara memperhatikan ayat yang kelima, saya memperhatikan dalam terjemahan yang baru, di sini dikatakan, kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Ayat yang keenam kita melihat di sana, saudara-saudara, yaitu Yosua berkata kepada para imam, demikian angkatlah tabut perjanjian, menyeberanglah. Menyeberang di sana, saudara, apa yang dilihat penyeberangan itu di ayat yang ke-15, saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab, sungai Yordan itu dalam kondisi sedang meluap. Perhatikan kata meluap di sana. Sungai Yordan itu sebak, artinya itu banjir. Sungai Yordan ini sedang meluap. Pada waktu itu saudara-saudara, sebab banjir sangat meluap sepanjang tepinya. Karena apa? Dikatakan Alkitab, karena musim penuai, musim panen, saudara. Sungai Yordan itu terletak di lembah Yordan. Saudara bisa membayangkan, saudara-saudara, lembah itu enggak rata, saudara. Ada tempat-tempat yang curam, ada tempat-tempat yang tidak rata, saudara, jalannya tidak nyaman, itu lembah, saudara. Sehingga kalau ada lagu-lagu pujian, ada lagu yang berlirikkan kalimat lembah, itu melukiskan tempat yang tidak mudah, saudara. Sewaktu mereka akan menyeberang sungai Yordan yang letaknya di lembah Yordan, kita bisa membayangkan lembah Yordan itu penuh dengan semak-semak. Saudara bisa perhatikan, saudara-saudara, bagaimana perjalanan umat Tuhan yang saya katakan tidak mudah, saudara-saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana tantangan yang mereka hadapi, saudara. Sulit menyeberang di sana. Saudara-saudara, keterangan di ayat yang ke-15 itu, kalau kita perhatikan itu ada satu tanda strip dalam bahasa Inggris, diberi tanda kurung itu, yaitu ada satu keterangan yang ditulis oleh di dalam percetakan Alkitab, saudara. Ini adalah tempat yang tidak mudah dikatakan, sebab disebutkan di sana, saudara-saudara, yaitu kaki para imam itu yang masuk ke dalam ke air itu, saudara-saudara, ke dalam air itu, di tepi sungai itu, ketika mereka sampai di situ, apa yang terjadi, saudara? Misi penyeberangan itu sampai ke tepi tempat di mana sungai itu meluap airnya, saudara. Saudara, saya melihat di sini penyeberangan itu tidak ringan, saudara. Sekarang mereka sudah ada di tepi sungai itu. Membaca kisah-kisah perang, saudara-saudara, barier yang paling sulit dari peperangan itu adalah yaitu mengatasi air sungai, biasanya dengan jembatan. Maka perang itu biasanya jembatan-jembatan kalau sudah dilewati dirobohkan supaya musuh tidak bisa menyusul mereka. Saudara, sungai Yordan adalah salah satu sungai yang sulit diseberangi. Mereka sekarang sudah ada di tepi sungai itu, saudara. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kok di musim yang spring, musim yang panen, musim yang banjir, musim yang airnya meluap, Tuhan memberikan perintah supaya umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan itu? Mengapa Tuhan tidak menentukan di musim yang lain, saudara-saudara? Bukan di musim yang banjir. Kenapa? Cobalah berpikir logis kalau boleh dalam situasi hidup kita ini, saudara-saudara. Jangan kita ada di situasi musim kehidupan yang sulit, ditambah lagi dengan kesulitan, saudara. Paling tidak ya sudah diberikan keringanan, saudara-saudara. Supaya hatinya tidak gentar, hatinya tidak tawar, hatinya tidak takut, tidak khawatir. Diberikan rasa yang ringan, saudara-saudara. Saudara, ini yang terjadi di dalam kondisi mereka di saat menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kok sekarang? Kenapa di musim itu, saudara-saudara? Saya enggak tahu jawabannya, tetapi paling tidak bisa kita menyaksikan.
untuk menyaksikan perbuatan Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk melihat keagungan Tuhan. Kadang-kala, saudara-saudara, Tuhan mengajak kita mengizinkan kesulitan hidup itu terjadi. Barangkali saudara-saudara, bagi kita yang orang sukses, barangkali kita orang yang berhasil, orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang perkasa, orang yang punya segala-galanya, saudara-saudara. Barangkali supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan, saudara. Kita tidak jatuh dalam memegahkan diri. Kita tidak jatuh di dalam kesombongan diri kita. Yang mengatakan saya kuat melewati penyeberangan hidup ini. Barangkali kita itu supaya sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Bergantung pada pertolongan pencipta langit dan bumi ini, saudara. Saudara-saudara, apa selanjutnya yang terjadi? Saya katakan di sana yaitu para imam mencelupkan kakinya masuk ke dalam air di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-16 dikatakan, berhentilah air itu mengalir. Begitu dicelupkan kaki itu ke air, berhentilah air itu, saudara. Berhentinya dari mana, saudara? Dari hulu, dari atas, saudara-saudara. Air yang melonjak ke atas berdiri membentuk sebuah bendungan, saudara. Sebuah tembok seperti pada waktu Musa menyeberangi sungai atau Laut Merah, saudara. Pada waktu Tuhan lewat di sana, saudara-saudara, yaitu bagaimana membelah sungai itu, saudara-saudara. Itu terjadi, saudara, begitu ajaib sekali di dekat Adam, jauh kota sekitar 25 kilo. Mereka lihat di sana, air itu berhenti. Kemudian air yang turun ke Laut Araba, Laut Asin terputus. Laut Asin ini dikenal dengan laut mati, terputus. Para imam itu berdiri di tanah yang kering, mereka berjalan, dan setelah itu dikatakan di ayat yang ke-17 itu, seluruh bangsa menyeberang, ajaiblah Tuhan, ajaiblah. Israel menyaksikan menyeberangi suatu misi yang tidak ringan, yang tidak mudah, namun mereka berjalan kaki menyeberangi sungai Yordan itu. Saudara-saudara, Tuhan dengan ajaibnya menganugerahkan pertolongannya. Tuhan demi Israel, saudara-saudara, melakukan demi kasihnya kepada umatnya, dia melakukan sungai itu berhenti, saudara. Dan setelah mereka lewat, sungai itu mengalir kembali. Apa yang sedang kita pelajari dari teks ini, saudara? Apa yang saudara dan saya bisa renungkan dengan sungguh-sungguh, saudara? Apa yang sedang Tuhan lakukan di sana? Saudara, kita kembali di ayat yang ke-7, saudara-saudara. Apa yang sedang Tuhan lakukan di hadapan umatnya? Ayat yang ke-7, Tuhan berkata pada Yosua, dengan cara inilah Tuhan meninggikan Yosua di mata Israel. Aku akan meninggikan engkau di mata bangsa. Bahkan ini terulang lagi di pasal 4 ayat yang ke-14. Saudara. Tuhan itu maha kuasa. Kita meyakini, kita percaya dia omnipotens, Allah yang berkuasa, Allah segala-galanya. Ayat yang ke-10 dikatakan, inilah yang kamu harus ketahui, bahwa Allah itu hidup, ada di tengah-tengah kamu. Amin. Allah itu hidup, ada di tengah-tengah kita. Amin. The living God. Saudara, mari kita renungkan bersama, saudara. Tuhan berkuasa dan menang serta berjanji menyertai kita. Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Bahkan Tuhan telah mengalahkan musuh. Tuhan telah mengalahkan sudah pada umatnya Israel. Saudara mungkin bertanya, siapa musuh kita? Saudara dan saya punya musuh siapa? Manusia bukan musuh kita. Paulus mengkristalisasikan, mendeskripsikan musuh orang percaya, musuh kita adalah, yaitu lawan kita adalah dosa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini ada di dalam peperangan rohani saat ini. Saudara dan saya ada di wilayah peperangan rohani, saudara. Kita mempunyai musuh. Musuh kita bukan manusia, tetapi penguasa roh-roh di udara ini. Roh-roh jahat musuh kita. Kedagingan kita itu musuh kita. Dosa-dosa kita itu musuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berjanji berkuasa dan menang serta menyertai kita. Yang kedua, Tuhan menunjukkan kuasa kasih pengampunan di dalam atau melalui Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara, ini secara teologis kita bisa menyaksikan kitab Yosua. Yosua ini ada di dalam perjanjian lama. Seringkali orang mengatakan kalau membaca perjanjian lama dan perjanjian baru, konotasi yang sering kali kita saksikan, perjanjian lama itu menyeramkan, Allah itu kejam, Allah itu sadis, Allah itu tegas, Allah itu berkuasa menghukum. Dan di situ saudara-saudara kita membandingkan dengan perjanjian baru, dikatakan Tuhan menunjukkan perjanjian baru, yaitu Allah yang bagaimana, ekspresi Allah yang lembut, yang mengasihi, yang penuh kemurahan, pengampunan, friendly. Sebenarnya kita tidak boleh mempunyai pandangan yang demikian. Memang di dalam Alkitab kita Allah itu Allah yang tegas, Allah yang jelas, Allah yang adil, Allah yang membela kebenaran, Allah yang menghukum dosa. Tapi Allah sekaligus Allah yang mengasihi, Allah yang rela menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Allah yang turut ramah dengan kasih-Nya, penuh dengan pengampunan. Saudara, kitab Yosua tidak hanya berisi ancaman, intimidasi. Perjanjian lama juga menunjukkan kasih Allah, ekspresi Allah, saudara. Perjanjian lama menunjukkan bukan hanya keagungan tetapi juga kelembutan Allah kepada umatnya, kesabarannya, kedekatannya, pengampunannya kepada Israel yang keras hati, Israel yang seringkali tidak taat. Saudara, perjanjian baru bukan Alkitab yang tidak berat. Kita melihat khotbah-khotbah Yesus itu khotbah yang keras, membenci dosa, menyatakan dosa. Yesus juga menyatakan penghakiman, akan terjadi penghakiman kepada setiap orang yang tidak bertobat akan dihukum. Kisah para Rasul mengingatkan kita, Ananias dan Safira ketika menipu, mendustai Roh Kudus, akibatnya mati on the spot. Kita menyaksikan Herodes raja yang kejam. Di Kisah para Rasul itu didampar oleh malaikat, dia mati. Matinya itu dimakan cacing. Artinya saudara-saudara, kita harus tahu konteks Yahudi hari itu, saudara, yaitu mengurus orang mati. Di dalam pengurusan orang mati itu dilihat kehormatannya dari apa yang terjadi di sana. Biasanya orang yang sangat terhormat itu dikuburkan. Saya kemarin pada waktu ke Toraja, ke tanah Toraja itu kuburannya itu ada di gua-gua semua, di lubang-lubang itu. Dan ada teman di sana berkata, di sini menguburkan mahal Pak. Kalau nggak mampu biasanya nggak ditempatkan di tempat-tempat yang layak. Saya membayangkan Alkitab luar biasa. Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri di Gunung Nebo. Saudara bisa membayangkan, saudara. Tuhan itu begitu memperhatikan umatnya, saudara-saudara. Yesus sendiri yang menyatakan, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau saudara memperhatikan kitab Wahyu itu kitab yang begitu tajam sekali dengan penghakiman. Jadi kita jangan hanya melihat di pasal 21, pasal 22, langit bumi yang baru. Tapi proses ada di sana. Sebelum masuk Wahyu pasal 21, penghakiman akan terjadi. Bagaimana kita menyaksikan kengerian daripada neraka itu, saudara.
Dan Alkitab beritakan perjanjian baru bukan hanya memberitakan kasih saja, tetapi keadilan Tuhan, penghukuman terhadap dosa. Saudara, betapa besar ajaibnya kasih Tuhan. Baik dari kitab Yosua, dari perjanjian lama sampai dalam kitab Wahyu perjanjian baru. Tuhan itu maha besar menghakimi dunia. Dan Tuhan memberikan satu-satunya jalan untuk dapat diselamatkan. Dan satu-satunya jalan yaitu apa, saudara? Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, inilah yang Rahab pilih, inilah yang Rahab dapatkan, inilah yang Rahab tentukan dalam hidupnya. Dia memilih jalan yang tepat, jalan yang benar, saudara. Rahab memilih jalan yang bijak. Dia berdamai dengan Allah. Di tengah-tengah kondisi yang hopeless, yang desperate, yang tidak ada jalan lagi, dia berdamai dan menerima anugerah Tuhan. Inilah yang diberitakan oleh kisah daripada Yosua pasal yang ketiga, diawali dengan kisah Rahab. Allah itu sempurna adil kasih-Nya. Dan mungkin kalau kita menghadapi, mengapa di musim yang seperti ini kita harus menyeberangi sungai yang Yordan, sungai yang ngeri itu, supaya kita menyaksikan di sana keajaiban Tuhan. Sungai itu berhenti menjadi tanah yang kering dan kita bisa lewati itu. Tetapi saudara-saudara, proses ini tidak mudah, bukan? Saya kadang bertanya, kenapa di dunia ini, kenapa gereja, kenapa orang Kristen terus dipenuhi dengan ujian-ujian kehidupan? Kenapa ada cancer, kenapa ada tsunami, ada gempa bumi, kenapa ada COVID-19? Saudara-saudara, kita harus mengakui Tuhan ingin menyadarkan kita, dunia ini berdosa. Dunia ini bukan tempat kita yang kekal, tempat kita yang abadi. Di dunia yang sementara ini, di mana kita dijanjikan tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Saudara, memang manusia diberikan talenta, karunia, kepandaian, saudara. Buktinya sekarang kita melihat banyak-banyak orang pintar di dunia ini yang bisa menemukan teknologi-teknologi yang canggih. Tetapi bagaimana fakta hidup ketika seseorang menghadapi kematian? Saudara-saudara, sia-sia semua. Ketika manusia berhadapan dengan kematian, saudara, kita berjumpa dengan apa yang Alkitab katakan. Sia-sia semuanya. Tapi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, Dia menunjukkan kasih-Nya melalui kematian dan kebangkitan. Itu pengharapan saudara dan saya, saudara. Saudara sekalian, sewaktu kita kadangkala merasa kuat, powerful, kita merasa confident, tiba-tiba pada waktu itu ada masalah itu tiba. Mari kita ingat kepada Tuhan kita. Dan bagi saudara yang hidupnya sudah lancar, aman, damai, saudara, jangan lupakan perbuatan Tuhan. Wariskanlah itu kepada keturunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada Yosua pasal yang ketiga. Kita melihat bahwa Allah itu tegas, kudus, powerful, agung dan mulia. Sekaligus Tuhan itu hadir dengan kasih-Nya, kemurahan-Nya. Demikian juga Tuhan dikatakan di sana bertindak di dalam sejarah. Dia menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus. Allah kita adalah Allah Israel, saudara. Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Allah yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah yang sanggup membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Apapun halangannya. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Mungkin saudara hari ini datang dengan beban yang berat. Mungkin ada yang di antara kita yang harus mengalami banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang takut, mungkin ada yang terluka. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat Tuhan. Dan kita itu milik siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian,
renungan kita bersama dalam penutupan ini. Apakah kita mengenal Tuhan adalah berkuasa, mengasihi, serta bertindak sesuai janjinya? Apakah kita sungguh mengenal bahwa Tuhan adalah berkuasa, mengasihi, dan bertindak sesuai janjinya, rencananya? Jika kita mengenal Tuhan yang dahsyat, maka kita perlu mengalami dua hal ini. Yang pertama, saudara, lihat, ikuti Dia. Tuhan sedang membantu kita. Tuhan sedang membantu saudara dan saya. Jangan tidak percaya lagi, jangan mendua hati. Sabarlah, perhatikanlah kemana Tuhan memimpin kita. Saksikanlah perbuatan yang ajaib itu. Bersyukurlah, pujilah namanya. Dan yang kedua, siapa yang kita andalkan, saudara? Kalau kita yang lemah, yang tidak berdaya ini, mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Persiapkanlah diri kita untuk dikuatkan lewat tindakan perbuatan Tuhan. Kitab Yosua mengajak kita untuk appreciate, untuk menghargai, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memberikan hati diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan untuk menguduskan diri, artinya menguduskan diri di sini adalah memikirkan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita ber-PA, ber-Bible study atau bersatu teduh, berdoa pribadi, dikedup-kedup, izinkan kita bertanya, apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Karena tujuan daripada kedup itu adalah melibatkan Tuhan. Setiap kita itu diajak untuk melibatkan Tuhan. Menguduskan diri artinya memikirkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa. Pikirkanlah Dia. Kiranya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal, menyertai kita selalu. Amin. Siapakah yang kita handalkan hari ini, saudara? Kita lemah. Kalau kita mengandalkan keuangan kita, ketika kita tutup usia kita, uang itu tidak ada artinya. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Mungkin kedudukan, jabatan, gelar kita. Kita diajarkan hari ini, kita enggak punya kuasa apa-apa. Kuasa itu ada di tangan Tuhan. Kita yang perlu adalah memiliki Tuhan yang berkuasa. Kehadiran ketaatan kepadanya, kesetiaan di dalam ibadah, dorongan semangat dan pengharapan ketika Tuhan ada di hati kita. Dan mari kita bersama-sama menyadari bahwa Tuhan selalu menolong kita untuk melewati sungai Yordan. Yosua pasal 4, dirikanlah itu. 12 suku itu menjadi batu peringatan. Dan kalau kita memperhatikan peringatan itu menjadi tanda Allah yang mengasihi kita. Salib tanda peringatan bagi kita bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menegur dan meneguhkan hati kami. Bahwa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk melihat dan menyaksikan Tuhan sedang memandu kami, memimpin kami. Melalui kehadiran Tuhan, melalui tabut perjanjian itu. Melalui firman Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami untuk peka dan berserah diri kepada Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia mengikut Tuhan. Bukan saat ini saja, tapi besok bahkan sampai selamanya. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang berbeban berat.
biar Roh Kudus menghibur, menguatkan kami. Kami ingat untuk beberapa saudara kami yang saat ini sedang kami doakan. Kami berdoa untuk Bapak Go Permana yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau memandu dia, menjaga dia. Kami doakan juga untuk Ibu Helen, mama dari Vanda dan Catherine. Kami doakan Tuhan, Engkau terus bertindak di dalam rencanamu di masa-masa pengobatan yang sedang dilakukan ini. Kami berdoa untuk Penatua Stefanus Kristianto. Tuhan, Engkau terus tolong dia, berbelas kasihan untuk pengobatan yang sedang dia lalui. Betul-betul boleh membawa berkat baginya. Berikan kesabaran, keteguhan iman dan pengharapan. Kami doakan untuk Ibu Lili Yim, untuk Ibu Jun Colin, untuk Tante Hetty, untuk Tante Cien, untuk Bapak Hartianto dan Ibu Paula, untuk Bapak Sekbun Lim. Kami berdoa juga untuk Tante Ratna di Jakarta, untuk Bapak Gunawan Agahari, untuk Bapak Haryono, Papa dari Andrew, Alfred dan Cynthia. Tuhan, Kau terus menjaga anakmu ini di masa-masa perawatan yang sedang dilalui. Kami ingat dan mendoakan untuk Bapak Joseph Hidayat. Kau memberkati dia, menjaga dia, memberi kekuatan baginya. Kami berdoa juga untuk Tante Handoyo, Tante Juliati, untuk Tante Jin Pak Kai. Kami doakan juga untuk Ibu Maria Lani Landau. Kami berdoa juga untuk Bapak Budi Toksin. Kami doakan juga untuk Bapak Hamijoyo. Kami berdoa untuk Tante Henita. Kami bersyukur untuk Saudara Sansan yang boleh datang dengan pemulihannya. Tuhan terus sempurnakan berkat-Mu Kau taruh dalam hidupnya. Kami berdoa juga untuk Bapak Theo Setiadi dan Bapak Andi Setiadi. Kami ingat juga untuk adik Regina, untuk Mama Yuni yang ada di Perth, untuk Bapak Aliong, untuk Bapak Robert Kaminaga. Kami doakan juga ya Tuhan untuk Tante Leni Lim. Kami khusus berdoa untuk Bapak William Adinata yang ada di Jakarta. Kau yang menjaga, memberkatinya. Dan banyak saudara-saudara kami yang dalam perawatan saat ini, dalam pelayanan kesehatan mereka. Tuhan memelihara. Hamba-Mu minta untuk berkat-Mu untuk anak-anak kami semuanya yang sudah menyelesaikan HCC tahun ini. Pimpin masa depan dia, pimpin masa depan mereka di dalam pimpinan Tuhan. Studi pekerjaan, Tuhan berkati keluarga. Kami doakan untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk penempatan beberapa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan di tempat kami. Kami bersyukur untuk proses visa daripada Evangelis Sabian sudah keluar. Biar Tuhan memberkati. Kemungkinan jika Tuhan kehendaki awal tahun depan beliau boleh tiba di tengah kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Melki, untuk Bapak Harry Lem yang sedang menyelesaikan studinya dan dia akan menggembalakan di sebuah jemaat. Tuhan memberkati bersama Stephen Lee yang ada di Kingsway. Tuhan memberkati. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang studi, Tuhan menyertai, mengisi, mengurapi mereka menjadi Joshua yang boleh memimpin umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan, masuk tanah perjanjian. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk lahan tempat yang Tuhan sediakan. Ini semua adalah milik Tuhan. Di dalam kehendak rencana-Mu saja. Biar kami berfokus kepada Tuhan yang memanggil, mengundang kami. Biarlah pada minggu ke depan ini di dalam proses penyerahan kunci dan juga untuk persiapan renovasi dan penggunaan gedung yang akan dilakukan oleh panitia Ferry Wijaya bersama teman-teman, berikan hikmat bijaksana mereka untuk mengatur semua ini dengan baik. Tuhan, terima kasih di dalam doa syafaat ini kami naikkan kepada Tuhan. Memberkati gereja-Mu, pekerjaan anak-anak Tuhan. Kami pulang kemanapun juga menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, mengabulkan doa kami yang kami alaskan demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.